Assalamualaikum. Kenalin, aku Namiro. Aku Nisa and welcome to Nani. Oke teman-teman. Nah, hari ini tanggal 22 Juni. 22 Juni. Tahu nggak 22 Juni itu apa? Apa? Hari Jakarta. Yes. 23 Juni apa? Apa? Hari Pekanbaru nggak salah. Oh, Hari iya. aku. Tapi besok tuh beneran hari Pekanbaru apa hari kamu? Kalau nggak salah sih hari jadi Pekanbaru. Apa salah ya? Nanti deh kita cari ya. Oke. Oke, tapi maksudnya adalah gak menyangka aja sih berada di Tahap ini. angka segitu. Padahal dulu kayak, oh jadi orang dewasa tuh kayak menyenangkan. Setuju. Dan kayak dia terlihat dewasa dan terlihat kayak Masya Allah tuh. Ternyata setelah menduduki umur segitu kayak, ya gue juga chill aja bro. Kayak maksudnya kayak nggak yang terlalu harus dewasa sekaku, seitunya gitu loh. Ya nggak gitu kan. Enggak sih. Kalau ngomongin tentang cita-cita, Nisa cita-citanya pas SD apa? Aku waktu SD pertama kali cita-cita itu jadi guru. Guru. Iya. Masya Allah ya. Itu kelas 1. Kelas 1. Kelas 1 terus abis itu kelas 3 aku nonton Upin Ipin. Dan ada adegan-adegan astronot itu. Iya. Aku jadi pengen jadi astronot. Oke. Wow. Sebenarnya menarik banget ya. Jujur dulu ketika aku melihat orang cita-citanya menjadi astronot itu sangat wow, kok bisa ya dia bercita-cita jadi astronot. Iya, tapi itu ya kepengen aja gara-gara ngeliat Upin Ipin. Oke sih. Terus abis itu waktu SD juga kan ada momen dimana guru bilang, wali kelasku, gambar cita-cita kalian ya. Udah, aku gambar aku jadi astronot, tapi ya gambar anak SD gitu. Nah, kayak film Upin Ipin beneran ya? Iya. Terus berubah lagi tuh waktu kelas kelas 6. 1, kelas 3, kelas 6 berubah. Jadi apa nih? Lagi. Karena waktu kelas 6 itu aku ketemu sama yang namanya KKPK, Kecil-Kecil Punya Karya. Jadi aku pengen jadi penulis. Oke, penulis. Masya Allah. Pengen jadi penulis dan penulisnya itu kayak malah sekarang jadi kayak konsisten gitu loh. Karena aku waktu kelas 6 kayaknya mungkin udah sedikit lebih mengerti dan kayaknya aku punya passion di penulis ini ya. Asik. Jadi kayak dari kecil udah passion ya. Iya, dari udah kecil. ngerti passion. Betul. Terus jadinya kayaknya dari kelas 6 itu sampai kelas berapa ya berarti? SMA kayaknya. Masih konsisten tuh pengen jadi penulis. Nah, terus habis itu masuk kuliah, masuknya adalah ke keguruan atau pendidikan. Jadi kayak masih ada kesinambungan lah. Ya, sejalur lah ya. Sejalur gitu. Oke. Kamu apa, Nang? Kalau aku sama. Apa? Jadi guru. Oh iya. Iya, karena apa? Karena melihat umi aku yang menjadi guru dan kayak betapa mulianya guru. Makanya kayak keren banget ya guru bisa mengajarkan anak-anaknya dengan banyak ilmu gitu ya. Kamu kepikiran itu dari Sebenarnya kecil berarti? Ya, kecil. Nah, justru itu cita-cita pertama jadi guru gitu. Terinfluence juga ya dengan umi aku gitu. Sehingga aku pengen jadi guru. Terus kayak berkembang pengen jadi dosen. Jadi kalau jadi guru sama dosen kan memang ada perbedaan yang diajar juga gitu ya. Nah, jadi kayaknya lebih dalam dan lebih banyak juga ilmu yang bisa disampaikan ketika menjadi dosen juga. Tentu jenjang pendidikannya juga lebih tinggi kan soalnya kalau dosen. Sudahlah akhirnya menjadi dosen. Terus tiba-tiba pas SMA pas SMP akhir gitu berubah menjadi dokter. Iya, Kenapa pengen tuh? jadi dokter. Karena berdasarkan aku lupa ya, mohon maaf. Terus searching sih. Ilmu kedua yang belajar itu adalah tentang kesehatan. Gitu. Kesehatan terus kita bisa banyak menolong orang dan lebih banyak lah angka-angka kehidupan yang bisa ditolong gitu. Yes. Nah, maka aku pengen menjadi dokter waktu itu. Kepikiran nggak waktu itu dokter apa? Spesialis atau kayak ya udah dokter aja? Karena dokter, terus ketika menonton drakor bedah ya aku suka banget kan. Pengen jadi dokter bedah. Walaupun aku tahu kayak tapi kayaknya terlalu sulit di dokter anak sih, kayak aku pengen dokter anak gitu. Kalau aku malah jadi sekarang kepikiran, kenapa ya aku dulu cita-citanya jadi guru? Maksudnya di keluarga aku nggak ada sosok yang, maksudnya nggak ada guru yang di ngajar di sekolah. Kayak umiku kan guru TPA ya, guru ngaji. Pas aku pikir-pikir lagi kenapa aku mau jadi guru, kayaknya karena ini deh.
omongan orang. Oke, Omongan orang maksudnya kayak ketika aku ngajarin mereka, ketika aku ngajarin misalkan adiknya atau dalam kesempatan apapun, aku ngajarin orang aja gitu. Terus mereka kayak aku dapat feedback. Iya. Kayaknya kamu cocok deh jadi guru, atau kamu tuh orangnya sabar banget nih, gitu. Jadi kayak kamu udah tampilannya tuh udah guru banget gitu. Saat itu aku belum tahu kan, maksudnya ternyata guru tuh ada yang spesifik itu kalau kuliah, misalkan kayak guru SMA, guru SMP, ternyata per pelajaran gitu juga ada guru SD, ada PGSD dan lain-lain. Terus kayak PG PAUD. Ya, PG PAUD juga. Terus kayak ternyata profesi guru tuh nggak mesti satu jalur kuliah ini bisa jadi semua guru. Ternyata ada penjalurannya. Yes, benar. Tapi waktu SMP aku sempat beralih lagi. Jadi atlet. Oh my god! Wow! Oke. Kenapa bisa? Gara-gara Atlet. paskibra itu? Bukan, atlet bulu tangkis. Oh ya, wow. Gara-gara cuma ini, aku pernah mewakili kelasku lomba. Terus aku merasa aku berbakat banget nih di badminton. Siap-siap. Pede banget ya asli, tapi Nggak apa-apa. aku merasa kayak Kan gitu. ya. Aku merasa Kan kayaknya- passion iya, ya, menemukan aku passion lain. menemukan passion lain di badminton, tapi hal itu gak diseriusin gitu. Karena saat itu cuma ya aku mewakili kelasku aja, dan kodarullahnya gak menang. Mewakili kelas itu aku dapet kayak bimbingan gitu dari guru olahraga buat ikut latihan di GOR atau di namanya Balai Rakyat kalau nggak salah dulu di sekolahku. Nah, latihan bulu tangkis, dan itu aku merasa kayak ada hal-hal baru yang baru aku temui saat aku latihan itu. Jadi aku merasa aku pengen menekuni ini, tapi saat itu sepertinya bukan prioritas ya. Jadi terkuburlah cita-cita itu. Jadi sudah ada cita-cita yang terkubur. Ya, sudah ada satu pengen jadi atlet badminton. Tapi ya jadi sekarang cuma suka aja ngelihat atlet-atlet kalau ada olimpiade dan lain-lain. Aku ngikutin. Berarti Mbak ngikutin ya? Ngikutin. Oke. Bicara cita-cita yang terkubur, kalau aku lebih ke ini. Apa? Tadi dokter itu aku pengen sangat pengen. Sebenarnya masih pengen ya, ada rasa kayak wah, Nanti aja jadi istri dokter. Amin ya Allah. Mohon doanya guys. Astagfirullahaladzim. Jadi istri Amin. dokter. Amin ya Allah. Nah, yaitu terkait cita-cita yang terkubur, tapi maybe kita yang sekarang tuh adalah bentuk doa kita yang dahulu nggak sih? Betul. Aku kalau ngejalanin kebiasaan misalkan kayak di kantor gitu ya. Misalkan aku kan biasa di sini nulis, aku biasanya ngedit gitu kan. Nice. Itu tuh aku jadi misalkan kalau aku lagi nulis atau lagi ngedit gitu ya, aku ngerasa capek banget kayak nge-stuck gitu kayak ya Allah, kenapa sih kerjanya gini banget gitu. Tapi harusnya itu menjadi refleksi ke diriku, bahwasanya kayak ya kayaknya ini adalah apa yang aku pengenin dulu gitu. Kayak aku pengen kayaknya kalau kerja sambil ngurus sosmed enak deh. Kayaknya kerja sambil Berarti sempat tercetuk gitu ya Mbak? Pernah saat kapan ya aku lupa. Pokoknya ada masa dimana aku pernah megang sosmed, terus kayak kayaknya kalau kerja kayak gini seru ya, asik ya. Soalnya ngeliat sosmed terus gitu. Terus ada masa juga dimana aku emang pengen jadi jurnalis gitu, pengen jadi wartawan. Intinya kayak nulis berita lah, karena menurutku menulis itu salah satu hal yang bisa mengeluarkan isi kepalaku. Ketimbang aku ngomong ya, karena menurutku dengan aku menulis, aku ngasih tahu orang banyak hal. Yes, asik. Ketimbang aku ngomong, kayak kalau ngomong tuh mungkin kayak just ke orang-orang tertentu aja. Kalau misalkan menulis kan orang bisa membaca isi pikiranku gitu. Isi pikiranku kamu. Isi pikiranku kamu. Oke. Biar gak terlalu kayak seminar nanti. Iya, benar. Nggak, tapi benar. Tadi yang di-highlight kayak, karena tulisannya itu juga abadi. Kalau kata aku inget satu, ya itu dari guru aku membekas sekali ya, kayak tulisan itu menjadi abadi. Mungkin diri kita tidak abadi di dunia ini gitu ya. Kapan sih kita meninggal? Mungkin kayak nggak ada yang tahu. Tapi kan kayak sampai tahun berapa nggak tahu.
Tapi loh, orang dahulu tuh walaupun sudah meninggal, tapi tulisannya masih ada sampai sekarang dan masih menjadi bermanfaat gitu buat kita. Ada satu quotes dari siapa ya? Dari siapa gitu aku lupa, pokoknya ulama muslim. Kalau misalkan kamu bukan anak raja atau bukan anak pemuka orang tinggi, maka menulislah gitu. Ya Allah. Tapi tadi meng-highlight ya, kayak kalau sekarang itu mungkin kalau dulu kan ketika kita pas kecil kan Mbak tadi menjadi guru mungkin ketika sudah diapresiat gitu lebih kerasa mau profesi itu karena apa gitu. Tapi kan mungkin kalau dulu kita ketika pas kecil ya karena tadi aku mungkin terinfluence sama umi aku, terinfluence dari Upin Ipin gitu kan. Nah, jadi mungkin pas kecil mungkin kita sering berdoa atau mengucapkan profesi itu ya karena ya udah karena influence yang lain gitu, tidak ada hal lain. Tapi ketika kita sudah bertambah usia sudah bertambah dewasa gitu kan, kita bertambah ilmu sih pastinya ya. Kita tuh memilih profesi itu ya karena apa sih, kayak hal apa nih yang bisa kita berikan dengan profesi tersebut gak sih? Insya Allah. Ya, jadi mungkin buat teman-teman yang masih bingung aku mau menjadi profesi apa, ataupun bahkan sudah di titik kuliah pasti juga ada perasaan bingung, ya nggak? Apalagi anak linjur, itu agak contohnya anak linjur ini benar-benar kayak kadang sometimes kayak aduh gue mau jadi apa ya sebenarnya gitu. Jadi apa? Oke. Jadi kayak tapi kamu ngelinjur itu kayak dalam keadaan sadar atau kayak ya udah karena pasrah gitu. Ya. Sebenarnya aku mencoba kemungkinan. Nah, terkait tadi ya, aku yang sekarang ada doa aku yang dulu tuh bener-bener banget Mbak. Karena dulu aku berdoa, sebenarnya ini terinfluence juga deh kayaknya dari teman. Aku dari TK tuh swasta. Sampai dengan aku SMA aku swasta. Jadi aku pas SMA awal itu kayak ya Allah aku mau sekolah negeri, mau kuliahnya tuh di negeri dan dapat beasiswa kayak gitu. Terus kayak ya berdoalah itu gitu. Terus akhirnya terus sempet juga pas aku kelas 10. Ini sedikit cerita. Jadi pas aku kelas 10 tuh juga di kelas 10 atau kelas berapa ya? 11. 10. Itu tuh diceritain sama ustadz aku kalau misalnya dulu ada nih mahasiswa dari Indonesia kuliah di Mesir ya nggak salah ustadz menjelaskan, tapi itu tuh Mesir tuh terjadi perang saudara yang menyebabkan orang-orang Indonesia, pelajar-pelajar Indonesia tuh harus dipulangkan. Sedangkan posisinya beliau udah 4 tahun, udah kayak hampir mau lulus tapi disuruh pulangkan gitu. Tapi karena belum ada ijazah, jadi dia harus ulang ya gitu. Jadi aku sempet kayak ya udah ya apa aku kuliahnya S1-nya dalam negeri, nanti S2-nya baru luar negeri. Soalnya aku pengen keluar negeri tapi kayak ya udah deh. Nah, pas kelas 12 awal aku udah berganti haluan mau mengambil ini tentang keagamaan di luar, langsung di Timur Tengah gitu. Karena aku pengen belajar langsung dari negeri Arab lah gitu. Mulai pengen di sana. Ternyata padahal aku sudah di titik aku lulus loh. Aku sudah lulus, aku tinggal jadi ada kayak karantina ikut level ujian gitu karena karantina bahasa lah intinya. Itu ada level-levelnya, kita harus nyampe level 6 baru bisa dinyatakan masuk ke Al-Azhar gitu. Tinggal mengikuti level-level itu, ya qadarullah ternyata aku tidak setelah mempertimbangkan tidak jadi mengambil hal tersebut. Udah deh, dan tanpa disangka-sangka juga aku lulus di UNES yang notabene-nya universitas negeri dengan jalur prestasi tahfiz itu ya, dan dapat golongan 1. Wow. Masya Allah. Ini maksudnya kayak kapan lagi anak PNS ya, karena aku ini ya PNS gitu, kayak mendapatkan golongan 1 tuh kayak Masya Allah. Dan ternyata setelah dikulik-kulik itu adalah doa-doa dari aku yang dulu gitu. Iya. Aku juga jadi ingat ini. Waktu SMA itu aku cerita dari mana ya? Kalau aku pikir-pikir dulu. Oke. Jadi gini, waktu SMA, Umi sama ayahku tuh nggak muluk-muluk aku pengen kuliah atau mau langsung kerja gitu. Tapi aku bercita-cita ingin merantau. Merantau lah. Nggak, aku juga terinfluensi merantau ini dari kakak kelasku yang anak Undip. Beliau dulu presbem. Terus kayak
Insya Allah, Keren guys. banget lah pokoknya. Keren banget. Terus beliau balik ke SMA aku kan. Dia kan beliau anak Rohis. Jadi kayak di Rohis itu ada acara alumni-alumni gitu. Terus ya beliau salah satu quotes-nya beliau dia bilang ngambil dari kata-kata siapa aku nggak tahu. Merantaulah maka kamu akan mendapat 5 hal. Intinya itu yang menginfluence aku untuk merantau. Sebenarnya umiku tuh pengennya aku di Jakarta aja. Intinya masuk UNJ atau enggak UIN atau tapi aku sama sekali nggak tertarik UI. Aku mohon maaf. Karena itu karena aku pengen jadi guru kan. Oh, iya, benar. Makanya aku milihnya yang pendidikan. Jadi aku tidak tertarik UI. Nah saat itu targetku adalah UNJ sama UIN gitu. Terus tapi di sisi lain aku tuh juga ada rasa pengen merantau gitu. Terus akhirnya aku menyelipkan dua-dua pengen merantau ya Allah entah kemana itu ke Bandung kayak ke Jogja kayak Nyentilnya sampai semua. ternyata Allah menjawab doaku di SBMPTN. SBMPTN aku keterima di pilihan kedua. Wow. Pilihan pertama aku UNJ, pilihan kedua UNES. Saya aku merantau. Tapi Mbak tahu UNES, dulu tahu UNES berarti Mbak? Enggak, sama sekali nggak tahu. Saya juga guys. Karena itu apa ya man, peluang aja sih kayak Oh iya berharap, benar. soalnya Kan kita dulu baca chance. iya, kalau misal aku merasa kalau nanti aku nggak kuliah, rasanya kayak aku tidak bisa merubah kehidupan ini gitu. Jadi aku merasa aku pengen kuliah gitu. Kalau nggak kuliah kan aku kayak langsung kerja kan. Jadi tapi bukan merendahkan orang yang langsung bekerja. Cuma rasanya aku kayak selagi ada kesempatan. Iya, kalau ada kesempatan kan SBM, waktu SNM aku nggak terima, nggak lolos. Terus akhirnya SBM, ya aku melihat peluang kayaknya aku berpeluang deh di kampus ini. Walaupun aku masih berharap di UNJ keterima. Tapi emang mungkin udah jalannya Allah ya. Iya, betul. Udah jalannya Allah membuat kita bertemu. Iya. Kalau nggak di Semarang, kalau nggak di UNES, di mana lagi kita bertemu? Iya, benar. Ya nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu. Tapi Masya Allah sih emang kayak kadang perasaan-perasaan atau logika-logika tentang kondisi saat ini suka nggak make sense gitu kok. Iya, bisa ya? Allah ngatur skenario-skenario yang indah ini seperti ini. Akhirnya aku bisa. Ya, aku banyak hal banget namanya aku baru cobain ketika aku kuliah, ketika aku di Semarang, ketika aku ngekos sendiri, banyak hal baru yang aku pelajari. Dan itu ya sangat ya mungkin itu menjawab doaku. Iya. Menjawab doa-doa dari ya. Itu juga menjawab doa-doaku yang aku pengen lebih mandiri, aku bisa pengen ngatur uang sendiri, aku pengen intinya banyak hal yang aku pengen dan itu satu persatu Allah kabulin. Masya Allah. Masya Allah, terima kasih Allah. Masya Allah. Ya kita nungguin azan dulu kali ya. Iya boleh. Nomor bahas kita. Oke guys, alhamdulillah. Ya. Tadi terkait apa ya tadi ngomong? Ada banyak hal baru yang kita cobain. Begitupun aku yang linjur gitu ya. Walaupun di awal perkuliahan gitu ya, pasti merasa aduh, gue gimana ya, gue linjur. Dan pertanyaan linjur itu tuh pasti, nggak pasti sebenarnya kayak pas masa ospek tuh ada aja terus yang nanyakan pasti kan kayak gimana ini, apakah aku benar berada di sini padahal aku linjur gitu, ataupun ini tidak sesuai dengan hal yang aku inginkan, tidak sesuai dengan yang aku impikan gitu. Nah, tapi kalau dari aku mencoba tadi ya bermuhasabah, ya maybe ini memang jalan yang salah satu aku doakan. Kita biar ini ya guys mengkaitkan ya. Quran surah Al-Baqarah 206 itu ya. 216, mohon maaf. Al-Baqarah ayat 216 gitu. Apa tuh ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa 'asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Apa tuh artinya Ustazah? Buka dulu ya guys. Aku takut salah mengartikan. Diwajibkan atasmu berperang padahal itu kamu benci. Wa 'asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci sesuatu padahal itu baik untukmu. Dan wa 'asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Ya, dan ini benar-benar yang highlightnya menurut aku juga adalah Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Masya Allah. Jadi kayak Masya Allah ya. Jadi ya bisa jadi Allah
kan juga dia bilang ya Allah tuh memberikan ujian ataupun memberikan sesuatu buat kita tuh pasti ada hikmahnya. Jadi ya mencoba mencintai itu, dan ternyata ya not bad juga gitu loh, kayak setelah dijalani ya mungkin itu adalah bentuk doa-doa aku dulu dan salah satu jalan untuk menjadi versi terbaik aku, ya kan. Tapi mungkin konteksnya juga kayak misalkan teman-teman udah berusaha nih, berusaha banget buat mengejar itu, tapi memang pada akhirnya teman-teman gak mendapatkan itu. Nah itu kan bisa jadi pelajaran ya, bisa jadi proses yang teman-teman lakuin itu jadi pembelajaran buat diri teman-teman, bisa menjadi dewasa, bisa jadi ngambil hikmah-hikmah dari proses tersebut. Dan walaupun akhirnya tadi bukan misalkan nggak dapet gitu ya, tadi dibilang di Quran surat Al-Baqarah ayat 216 bisa jadi, boleh jadi apa yang kamu sukai belum tentu baik buat kamu. Jadi apa ya, pintar-pintar kita juga untuk bermuasabah dan melihat sisi lainnya gitu. Oh kayaknya Allah tuh pengen aku kayak gini ya. Allah tuh pengen aku menjalani ini ya. Kadang tapi penerimaan itu nggak semudah itu ya. Benar. Kalau aku saking sudah maksud aku ya dengan kejadian misalnya dengan aku kehilangan Abi dan dengan segala beberapa ujian lain itu kayak buat aku, pokoknya ketika aku menerima hasil yang tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan atau yang aku harapkan, aku tuh udah kayak, oh ya Allah, mungkin ini memang yang terbaik untuk aku. Mungkin dengan ini ada hal lain yang lebih indah gitu. Dan aku tidak pernah merasa sesuatu tuh hal yang sia-sia. Mungkin itu juga yang kadang aku sampaikan ke adik-adik gitu ya, ataupun yang kemarin kan karena festival PJTP. Ya ketika kalian mencoba sesuatu, ternyata hasilnya tidak sesuai, ya udah jangan dibawa pusing gak sih? Kayak kan mungkin sampai orang kayak udah mengusahakan suatu acara, ternyata yang datang berapa. Ya itu akan menjadi stres, tapi akan menjadi stres buat kamu kalau kamu terlalu pikirkan. Tapi ya ambil aja hikmahnya, nikmatin prosesnya, karena ya Allah menilai proses itu kan, dan niat kita, bagaimana niat kita itu sih yang mencoba. Walaupun ya benar tadi kayak misalnya kalau aku di awal tuh menerimanya juga cukup mudah sebenarnya, tapi di tengah jalan sih ya namanya syaitoni rojim itu ya selalu menggoda kita dari mana-mana segala arah gitu, dan setiap waktu apalagi misalnya di dalam keadaan kayak lagi ngapa-ngapain pasti ada pikiran-pikiran kayak kenapa ya aku dulu nggak bisa mendapatkan itu, padahal kayak, atau kenapa ya kalau aja itu kayak oke, stop itu maksudnya kayak ya udah, kita harus tahu bahwa itu adalah bisikan-bisikan syaiton, dan kita harus lebih mantapkan hati lagi gitu. Dan mungkin itu menjadi, kalau aku juga menjadi alarm ya, mungkin itu pertanda aku lagi agak kurang baik nih. Bukan kurang baik sih, sebenarnya lagi cukup enggak menarik ya, enggak aku yang menarik diri sebenarnya tanpa sadar gitu. Kayak ya intinya memperbaiki hubungan dengan Allah aja sih. Insya Allah. Aku juga jadi pengen cerita ini ya tentang penerimaan. Gimana? Ya mungkin saat tapi ini konteksnya adalah misalkan dari kehidupan sehari-hari aja ya. Penerimaan itu emang nggak mudah. Penerimaan misalkan kayak aku kondisinya kayak gini, aku keluargaku kayak gini, atau misalkan aku punya lingkungan yang kayak gini, nggak mudah awalnya emang. Tapi ya misalkan kamu melewatinya di masa itu sampai nangis-nangis, sampai misalkan menyendiri, sampai intinya kayak, atau sampai kayak ya menarik diri lah gitu dari dunia ini gitu ya. Ya. Menurut gue ya kamu itu bakal berlalu gitu. Semua itu bakal berlalu. Ya walaupun aku merasanya untuk proses untuk menerima hal itu akan berlalu itu nggak mudah. Cuma dengan kamu bertahan aja, dengan kamu istilahnya punya hal yang akan kamu lakukan, punya cita-cita, kayak punya hal yang belum kamu lakukan itu, ya itu udah jadi udah jadi nilai plus banget sih. Bertahan itu udah kayak keren banget kamu tuh. Ya kayak, dan kita harus melihat lagi ke belakang gitu kan, kayak yang apa yang kita lakukan dulu mungkin bahkan lebih sulit. Aku juga kayak sometimes, tapi kalau kalau dirasa sebenarnya dulu nggak terlalu sulit sih. Tapi pas dulu kayak ngerasanya tuh ternyata pas diingat, kenapa dia dulu aku sampai nangis segitunya gitu, padahal kayak merasa paling menderita. Iya, merasa paling menderita, padahal ya ternyata setelah dilalui
Sadalawi ya So far so good. so far so good, bersyukur dan jadi pembelajaran, terus kayak jadi apa ya, bukan muhasabah, evaluasi. Iya, evaluasi diri Evaluasi kita. diri. Ya, memang itu. Ya pokoknya intinya kalau lagi down, coba dilihat kemarin telah dulu telah melalui apa dan coba mendekatkan diri juga ya dengan Tuhan gitu. Insya Allah, maybe tidak ada bukan tidak ada sih maksudnya. Cita-cita yang terkubur itu mungkin adalah cita-cita yang belum tergapai saja ataupun rutenya alternatif, jalannya mungkin tidak langsung atau tanpa kita sadari sebenarnya cita-cita kita sudah tercapai tanpa kita sadari. Ini tuh saja ya teman-teman, tetap semangat. Semangat banget ya. Ya insya Allah apapun yang terjadi asal niatnya karena Allah pasti insya Allah itu yang terbaik. Aku mau sampai juga tadi, kamu kan sempat mention gak ada yang sia-sia ya? Iya benar. Itu juga harus teman-teman tanamkan. Iya benar. Lebih ke mindsetnya sih. Berarti kalau misalkan mindsetnya adalah kita pengen melakukan sesuatu tapi tidak tercapai, rasanya itu kayak mungkin sia-sia, terus nggak memenuhi target atau apa. Nggak sama sekali. Kalau teman-teman punya mindset, aku belajar setelah ini, aku mempunyai insight, aku mempunyai hal atau nilai yang bisa aku dapatkan dari proses ini. Jadi menurutku tidak ada yang sia-sia karena tujuan kita, tergantung tujuan kita apa. Betul sekali. Kalau misalkan tujuannya pengen, misalkan tadi kalau ada acara tujuannya adalah biar orang banyak yang datang. Kalau orang yang nggak banyak, rasanya tuh tujuannya nggak tercapai. Ya, atau kayak mencapai ketenaran dari acara itu sendiri gitu misalnya. Kalau misalkan tujuannya adalah ya aku berproses dengan teman-temanku, aku bisa bertemu dengan teman-temanku, atau kayak yang lebih luas lagi, aku jadi dapat pelajaran atau value dari kegiatan ini, ya itu pasti akan rasanya ya udah legowo, ikhlas kalau misalkan, dan walaupun terjadinya nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Ya kita harus banyak menabur banyak ini ya benih gitu, karena kita nggak tahu mana yang berbuah gitu. Oke, itu saja mungkin dari kita. Banyak quotes ya hari ini. Semoga harapannya sih ketika teman-teman nonton ini bisa dapat insight, bisa dan dapat semangat ya, dan menjadi reminder. Mungkin teman-teman sudah sering mendapatkan gitu ya, tapi namanya kita manusia suka lupa. Ketika ada syaitan mulai tergoyahkan. Ya semoga dengan nonton ini teman-teman lebih semangat lagi menjalani hari dan tadi tidak ada yang sia-sia. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share, nyalain loncengnya semua juga. Yes, YouTubers. Nice. Lebih tepatnya pengen bangun TK karena aku merasa ketika kita mau merubah anak bangsa ya dimulai dengan guru TK-nya gitu. Nah, dimulai dengan cara pendidikan TK-nya. Aku pernah menemukan gitu kayak guru TK, menurut beliau ya udah kok guru TK ngajar seadanya aja gitu loh. Walaupun itu satu ya, pasti banyak guru TK yang punya mimpi-mimpi besar untuk membangun anak-anak bangsa gitu. Aku merasa itu kayak agak sedih dan dan kadang orang pun juga menganggap guru PAUD tuh hal yang temeh gitu, remeh temeh. Sedangkan menurut aku itu adalah salah satu hal yang iya benar. Ketika kita mau merubah bangsa ini gitu ya, ya dimulai dengan pendidikan TK gitu. Dan aku pengen yang salah satu aja aku ajarkan anak TK tuh nggak usah muluk-muluk, dia harus bisa baca, harus bisa ngitung. Pokoknya karakternya dulu, ya adabnya, bener-bener. Apalagi mas zaman sekarang ya, kayak aku dulu merasakan itu soalnya pas aku SMP SMA ya, karena di pesantren, lingkungan pesantren aku tuh ada TK gitu, dan aku tuh sempet melihat kayak pengen sekali gitu tentang adab ini yang walaupun sebenarnya pasti ada ya subbab itu gitu ya, tapi ya pengen lebih mendalami hal tersebut gitu. Dan biasanya juga anak-anak TK tuh lebih kayak misalkan melakukan apa, nanti dia bilangnya ini kata ustazaku kayak gini, kata guruku kayak gini, jadi kayak lebih membekas di dia ya gitu. Benar. Pendidikan karakter di TK tuh harus hati-hati, harus maksimal sih. Benar. Jadi aku sangat respect banget sama anak-anak PG PAUD. Aku kan punya teman kos yang ini juga ya PG PAUD. Mereka belajarnya sebanyak itu kayak seni, belajar gitar, belajar ya kan, tau kan? Kayak benar-benar kayak masya Allah semuanya guys dipelajari sama anak PG PAUD itu keren banget sih, perut banget sama anak PG PAUD gitu ya. Keren. Dan tapi ya tadi mereka juga tidak lupa dengan belajar tentang
bagaimana monitoring dan semacam-macamnya gitu. Tapi itu belum terkubur sih menurut aku ya, kayak belum terkubur karena masih bisa gitu kan. Dan guru pun aku ya minimal aku jadi guru ngaji, kalau aku sih gitu ya. Toh sekarang pun aku masih menerapkan dengan mengajar privat gitu ya, itu kan masih menjadi bagian ya, ngelesin. Oke, thank you guys for watching and see you in the next video. Assalamualaikum.